Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini kalian semua? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Sudah sarapan? Belum. Belum. Nah, nanti jam 9 ada MBG makan. Ini hari pertamanya juga istimewa ya. Oke, hari ini apakah hadir semua? Tolong kemana ya, tolong? Sakit, Pak. Mbak Novi, udah ngerti ya? Kakinya keseleo, Pak. Oh iya, nanti saya WA juga ya. Baik, sebelum belajar kita mulai, kita terlebih dahulu membaca doa. Semoga belajarannya kita laksanakan bisa berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan belajar rantai makanan ekosistem dalam pertanian ya. Jadi IPAS. Maka pelajaran IPAS yaitu menunjukkan konsep rantai makanan dengan kehidupan sehari-hari. Sahabat pembelajaran yang akan kita pelajari adalah siswa mampu mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan. Kemudian dalam konteks sehari-hari ya, mengaitkan makna dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan pertanian, perdagangan dan perhubungan. Kemudian profil dapat dimensi ada penanganan kritis ya, kemudian kreativitas, kemudian komunikasi. Ya, dalam sejarah ini Pak Guru membertanya, pernahkah kalian melihat sawah? Di sawah kira-kira ada makhluk apa? Makhluk hidup ular, kemudian belalang, kemudian burung, kemudian di pasar kira-kira ada makhluk hidup apa? Manusia, Pak. Ya manusia tentu. Selain manusia, ikan. Ikan mana itu? Ayam itu mati. Yang hidup, semut. Kemudian di kebun atau ladang itu kan pasti ada makhluk hidup. Pohon, binatang. Dia binatangnya apa? Menemukan tamu tamu saya jadi sempat membaca ya. Bisa dibayangkan seandainya petani itu kan padi, kemudian siapa yang makan padi? Tentunya selain manusia, burung. Kalau gurunya memakan habis padi, petani bagaimana perasaannya? Sedih, merugilah. Manusia ini juga makan. Jadi ini makan, dimakan dan dimakan. Siapa yang makan akan dimakan. Nah itu konsep dari rantai makanan
produsen yang memproduksi, kemudian konsumen yang sebagai pemakai, konsumen pertama, konsumen kedua, dan konsumen ketiga. Nah, di sini saya katakan padi sebagai produsen. Apa itu? Padi ada makhluk hidup yang akan memakan. Salah satunya dari kata itu ada burung. Nah, burung makan padi. Tentu burungnya siapa yang akan makan burung? Ular. Apa itu? Manusia. Kayaknya ular nggak makan burung deh. Mungkin binatang lain seperti musang ya. Lenggarangan lah. Kata Mas Bowo lenggarangan. Lenggarangan itu juga nanti akan dimakan juga oleh siapa? Hewan nanti gak ada yang makan. Akan murah. Siapa yang murahkan? Bakteri atau jamur juga tapi juga bisa. Itulah siklus rantai makanan. Bisa dilihat? Nih, ada padi. Kemudian ada belalang. Padi dimakan belalang. Kemungkinan ya, bisa juga. Atau makan rumput lah. Belalangnya akan makan siapa? Ular. Masalah ular makan belalang. Ayam. Oke, ayam. Atau mungkin burung juga bisa. Atau mungkin katak. Ya. Katak akan melahap belalang. Nanti akan dimakan siapa? Ya, betul sekali. Ular. Nah, ularnya nanti bakal dimakan siapa? Elang. Begitu seterusnya, elangnya tadi kan mati. Diuraikan oleh jamur. Itulah siklus dalam rantai makanan. Dalam konteks saya ini, petani dan ternak. Petani ketika menanam padi pasti tidak akan baik-baik saja. Pasti ada kendala. Serangan atau kendala yang sering terjadi yang dialami oleh petani adalah hama. Hama itu bisa kupu-kupu, bisa belalang, bisa tikus. Ya, tikus itu hama. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan petani untuk memberantas semua itu? Disemprot pestisida. Tapi secara alamiah sebenarnya itu akan berhutang ya. Jadi kalau petani itu tanpa susah-susah memberantas menggunakan pestisida. Coba kalau diberantas pakai pestisida, bulunya ditangkapin, ularnya dibunuhin, nanti tikusnya merajalela. Karena tikusnya tidak dimakan oleh ular. Tikusnya diburu, mati semua. Ularnya makan apa? Bisa jadi makan manusia. Kalau bahaya juga. Maka dalam kehidupan sehari-hari, rantai makanan itu ada kaitannya ya. Jadi jika burung dimakan oleh atau jika burung dibabat habis oleh manusia sendiri, maka akan terjadi tersedatnya rantai makanan.
mangsa tikus bisa, ya. Kemudian katak juga bisa, itu burung hantu ya. Itu berfungsi untuk memantau, makanya kan di sawah-sawah itu banyak dibuatkan para petani itu membuat rumah burung hantu. Tujuannya adalah untuk menangkal pergerakan daripada hama seperti para petani yang menanam padi dan sebagainya. Nah, dampak dari ketidakseimbangan bilangnya satu komponen mempengaruhi harga panen, perdagangan juga perubahan. Pakai tadi nanam padi. Ya. Seorang petani menanam padi, Bapak ya, padinya dimakani tikus. Kualitas panennya tidak sesuai harapan ya. Kemudian padinya tidak sesuai harapan, hasil panennya tidak berlimpah, akhirnya harga beras melambung. Dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Itu dalam konteks keluarga dan kehidupan sehari-hari. Oke. Integrasi politik dan kesejahteraan sosial ya. Pikir kalau bagaimana? Jika tikus banyak, maka apa yang akan terjadi bagi para petani? Kemudian jika ularnya habis, misalnya ya, jika ularnya habis, tikusnya banyak, maka padinya habis. Betul sekali. Nah, siapa yang dimakan dan siapa yang makan, gitu ya? Nah, yang makan tadi ya, tadi dimakan manusia, tadi dimakan makhluk lain ya, seperti burung, kemudian tikus. Nah, nanti yang sebagai produsen adalah padi dan misalnya tumbuhan ya, produksi itu produksi ya. Tumbuhan itu kan tidak memakan ya, jadi merupakan produsen. Kemudian tadi seperti tikus, makhluk yang lain, lalat, katak dan sebagainya itu masuk konsumen. Kalau tikus itu konsumen itu berapa? Konsumen dari produsen, kemudian konsumen pertama siapa? Yang makan tadi? Lalat. Enggak. Tetap pertama kan beda-beda. Kemudian konsumen yang makan itu siapa? Konsumen kedua. Ular, ya. Ular, ya. Ular bisa makan ya. Oh ya. Kemudian konsumen ketiga siapa yang makan ular? Ya, konsumen. Kemudian orang makan itu sendiri. Jadilah ada yang namanya decomposer itu berarti pengurai. Siapa itu? Jambu, sapi, dan lain-lain. Penjelasan tadi sudah baru disampaikan. Sekarang Pak Guru bagikan LKPD nanti diselesaikan satu-satu. Waktunya 5 menit. Selesai? Oke. Oke, Pak Guru bertanya, apa akibatnya? Ya, apa akibatnya jika tikus makin banyak? Tadi ya, pastinya oke. Kemudian silakan diskusikan ya. Kemudian refleksi mengenai kehidupan dan hidup sehari-hari. Oke.
sudah selesai ya. Bukan dalam kehidupan sehari-hari bahwa rantai makanan itu mempengaruhi dalam tatanan kehidupan makhluk hidup di dunia ini ya. Jadi seumpama dalam kehidupan nyata orang tua yang sebagai petani, pedagang dan profesi yang lainnya akan saling berkaitan. Manakala satu ada kendala, maka yang lain juga mengalami kendala. Seperti tadi Pak Guru sampaikan bahwa misal padi dimakan oleh banyak tikus, maka efeknya bisa kemana-mana. Yang juragan tidak bisa membeli padi, yang petani merugi, kemudian yang di rumah tidak bisa makan padi, tidak ada beras karena ada hama tikus. Kalau tikus semakin banyak, jelas tanaman rusak. Kalau semakin banyak, jelas akan membahayakan bagi kehidupan ekosistem lainnya. Kemudian penyampaian belajar kali ini saya tutup. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.